Indonesia juga eksportir dari komoditi-komoditi yang harganya juga naik gitu ya. Jadi walaupun dari sisi ini saya bicara negara gitu ya. Dari satu sisi kita sebagai net import, tapi kan tidak sebesar kita ekspor komoditi. Jadi APBN kita aman. Memang akibatnya adalah subsidi yang harus disediakan oleh pemerintah untuk BBM memang lebih tinggi. Karena harga kita import harus lebih tinggi kan biayanya gitu ya. Tapi secara net off, secara keseluruhan APBN kita aman karena komoditi yang ekspor, produk ekspor kita yang lain, nikel, batu bara, CPO dan sebagainya, ini naik juga, ikut naik, menikmati. Jadi ya kita bersyukur lah kalau dari ini secara negara ya di ini. Tapi memang dari sisi BBM sendiri eh, ada kenaikan subsidi, walaupun ya alhamdulillah kan bisa dinaikkan juga harganya sehingga subsidinya bisa diturunkan kembali gitu. Dan Universitas Indonesia, Universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Sama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali nulis IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Indonesia. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan, meneruskan buku pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Indonesia, yaitu Bapak Atep Salyadi Daryah Saputra. Atep Salyadi Daryah Saputra. Beliau adalah Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha PT Pertamina Persero. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak Bambang. Iya. Mudah-mudahan sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak Atep. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Bapak atau kenangan ketika menempuh S1 Ekonomi di Universitas Indonesia lulus 1993, kemudian memulai karir sebagai asisten kuliah penelitian akuntansi di UI, pernah berkarir di kantor akuntan publik, pernah berkarir di perusahaan multi finance Daiichi Kangyo Finance, pernah menjadi managing director PT Henan Putih Rai Asset Management, pernah menjadi direktur utama PT Pemeringkat Efek Indonesia (Povindo), dan saat ini menjadi direktur strategi portofolio dan pengembangan usaha PT Pertamina Persero. Silakan, Pak. Waduh. Mulai dari mana nih? Jadi saya tentunya terima kasih Pak atas kesempatannya, suatu kehormatan nih bisa sharing-sharing di forum ini dengan Bapak. Ya jujur saya masuk UI tahun 89, waktu itu merupakan satu kebanggaan juga lah, putra daerah karena saya lahir dan besar di Sumedang, Pak. Memang selalu dari kecil itu ingin kuliah itu di Jakarta, bukan di Bandung yang lebih dekat. Karena kalau di Jakarta kebetulan ada kakak yang mungkin bisa
ditebengin tempat tinggal gitu ya, apa namanya, makan bisa nebeng dan sebagainya. Sehingga tapi tidak terbayangkan masuknya Fakultas Ekonomi yang eh, mungkin persaingannya cukup ketat lah gitu. Jadi alhamdulillah dari eh, daerah Sumedang yang mungkin tidak banyak yang bisa berkesempatan untuk menimba ilmu di eh, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dan tentunya pertama kali masuk ya ada cultural shock juga karena pertama hidup di Jakarta dan juga tentunya apa namanya dengan lingkungan yang sangat-sangat berbeda ya, teman-teman latar belakangnya juga berbeda, dan ya tentunya ada diperlukan penyesuaian lah dalam hal apa namanya di lingkungan kuliah. Tapi alhamdulillah bisa menyelesaikan dengan baik di tahun 93 mungkin 94 ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Dan langsung bekerja di kantor akuntan, Pak. Gitu. Kantor akuntan itu juga karena pertamanya karena saya jadi asisten dosen. Jadi kalau asisten dosen atau apa namanya kerja di lembaga penelitian dan pendidikan waktu itu PPA, Pusat Pengembangan Akuntansi, ya mungkin itu sifatnya pekerjaan ya karena bukan karyawan tetap, jadi masih dalam kontrak dan mungkin masih belum dianggap sebagai satu karir yang bisa dianggap inilah gitu ya dari sisi pekerjaan. Tapi itu juga membuat banyak sekali pengalaman karena pertama kali tentunya menjadi seorang pekerja karyawan lah gitu ya dan menghasilkan uang. Gitu. Mungkin itu dari di waktu kuliah, Pak. Sangat berkesan kuliah di UI. Waktu itu kebetulan UI-nya masih di Salemba dengan suasana yang tentunya sangat berbeda dengan di Depok karena lingkungannya banyak bersinggungan dengan masyarakat gitu ya, langsung gitu. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin sedikit berbeda lah dengan lingkungan-lingkungan kuliah yang memang semuanya mahasiswa gitu kan. Kalau ini kita bisa bergaul dengan ya apa namanya kalangan orang biasa juga di Salemba sih. Gitu. Teman-teman di kampus surprisingly sangat welcome ya, walaupun pertama kali sih minder bergaul dengan orang Jakarta dengan latar belakang yang hebat-hebat. Tapi mereka memperlakukan saya ya sama aja gitu. Mereka tidak memandang latar belakang dan sebagainya. Sangat nyaman lah di kuliah di UI. Dan tentunya bisa langsung kerja, suatu kebanggaan juga ya,
tidak harus cari kerja sana sini, ngelamar sana sini, sudah langsung sebelum lulus pun sudah ditawarin kerja gitu ya, alhamdulillah. Dan juga apa namanya teman-teman pekerjaan juga banyak kan alma maternya sama gitu, jadi lebih enak, lebih bisa apa namanya hubungannya bisa langsung lebih erat lah. Saya rasa memang sampai karir saya di Pevindo lebih banyak kerjanya atau cari kerja ini referensi dari teman-teman yang mungkin satu alma mater lah Pak Bambang, kebetulan referensi, oh ada lowongan di sini ngelamar, ayo gitu kan. Ini ya bukan KKN sih, tapi karena prosesnya tetap seperti proses biasa gitu ya, sampai dan sangat tidak pernah terpikirkan adalah bisa diberikan kesempatan atau amanah bekerja di Pertamina yang tentunya di samping dari sisi size juga memang besar, tapi impact terhadap perekonomian atau apa namanya kemasyarakatannya sungguh luar biasa. Ini tanggung jawab yang sangat besar. Ya kalau saya melihatnya ya ujian lah gitu. Ujian bagi saya bukan ya bukan hanya untuk disyukuri, tapi memang harus menjadi tanggung jawab lah gitu untuk ini Pak. Jadi memang posisi Pertamina ini kan luar biasa Pak. Di satu sisi memang sebagai apa ya perusahaan BUMN yang menjadi jangkar pendapatan itu kira-kira karena penghasilannya terbesar nggak salah. Tapi di sisi lain punya kewajiban untuk apa memberi pelayanan juga kepada masyarakat, ada subsidi dan sebagainya sehingga manajemennya menjadi unik. Nah, Bapak tadi mengatakan bahwa memang luar biasa mendapat kesempatan itu. Lalu seperti apa Pak rasanya menjalani? Iya, ya tentunya apa namanya karena tidak terbayangkan ya saya apa namanya banyak belajar Pak, namanya banyak belajar tentunya. Prinsipnya ya mungkin tadi seperti Bapak sampaikan juga ini ya luar biasa gitu ya pentingnya Pertamina untuk bangsa kita ini. Tentunya pertanyaan pertama ya selalu, waduh saya bisa nggak ya mengemban amanah ini gitu ya. Tapi apa namanya dengan keyakinan bahwa yang penting kita niatnya baik, dikasih kesempatan ya mudah-mudahan kita jalankan dengan ini. Dan prinsipnya ya bekerja untuk mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ini yang selalu menjadi prinsip saya sih, bahwa ya hidup kita akan lebih bermakna kalau kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi memang betul unik dalam arti bukan hanya mengejar keuntungan, tapi ya sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana Pertamina menjadi menjalankan ya tulang punggung penyediaan energi terutama di Indonesia. Posisi Bapak ini juga luar biasa, membidangi strategi, portofolio, pengembangan usaha. Artinya memberi arah kemana perusahaan ini akan diarahkan dengan berbagai tugas dan tantangan yang berat itu juga
perkembangan situasi yang dengan cepat, situasi perekonomian maupun lingkungan, harga eh, migas yang fluktuatif, Betul. situasi dunia yang tidak menentu. Nah, ini apa Pak yang apa Bapak jalankan sebenarnya? Ya tentunya seperti saya sampaikan tadi, saya coba pertama kali masuk itu mempelajari sebetulnya bisnis Pertamina apa sih gitu ya. Dan di samping itu juga saya lihat faktor eksternal, perkembangan terakhir-terakhir ini seperti apa, dan bagaimana Pertamina ini itu tadi sebagai tulang punggung penyediaan energi, tapi di sisi lain juga ada pressure di mana energi ini harus lebih ramah lingkungan. Nah, mungkin tantangannya jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya yang penting bagaimana supaya Pertamina ini produksi minyak sebanyak-banyaknya supaya terjangkau oleh masyarakat dan juga tersedia di masyarakat. Nah, kalau sekarang sangat berbeda. Berbedanya adalah kita harus tetap memastikan ketersediaan dan keterjangkauan energi, tapi di sisi lain bagaimana Pertamina menyiapkan lingkungan yang memaksa atau menuntut adanya transisi energi dari yang kurang ramah lingkungan atau produksi karbonnya banyak ke yang lebih ramah lingkungan, yang karbon emisinya mungkin sedikit. Inilah strategi yang harus disiapkan oleh Pertamina. Bagaimana dalam masa transisi ini ketersediaan energi dan keterjangkauan energi dan reliability daripada energi kita masih tetap dipertahankan. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara, kobarkan semangat kita demi di ampera. Di samping itu kita juga mempersiapkan bagaimana untuk transisi energi ke yang lebih ramah lingkungan. Ini kita sudah siapkan semuanya di hulu, di upstream, peningkatan produksi itu tetap menjadi prioritas. Karena inilah yang bisa membuat memastikan ketersediaan dan keterjangkauan dari energi atau BBM khususnya. Seperti mungkin kita ketahui, kita masih net import terhadap minyak. Nah, ini menjadi tantangan bagaimana kita mengurangi import lah. Kita tingkatkan, kita dorong upstream kita untuk melakukan investasi, akuisisi, eksplorasi, supaya produksi kita meningkat sejalan dengan target dari pemerintah ya, mungkin terus mengurangi impor tadi, karena dengan mengurangi impor atau meningkatkan produksi ini kita bisa mengurangi ketergantungan ketersediaan energi ini terhadap impor, dan tentunya ini menjadi beban dari untuk negara karena memang sampai sekarang kebijakannya adalah BBM itu masih sebagian disubsidi, sehingga seberapa besar importnya, seberapa besar selisih harga, ya tentunya akan menjadi beban dari anggaran belanja negara. Di sisi lain, kita juga harus mempersiapkan bagaimana Pertamina menjadi penyedia energi selain yang lebih ramah lingkungan tadi. Makanya kita ada subholding New and Renewable Energy, PNRE namanya. Nah, ini adalah salah satu pilar bisnis kita yang kita harapkan nanti di masa yang akan datang bisa berkontribusi lebih banyak lagi. Tapi tentunya ini perlu proses, Pak. Tidak serta-merta langsung ini ya. Karena ini namanya juga transisi, jadi transisi ini masih ada
kita tidak bisa pindah dari apa namanya yang karbon emisi ke yang zero emisi. Tentunya di sini ada proses. Selain itu, untuk Pertamina sendiri sebagai komersial entity harus juga mempersiapkan bisnis yang bukan tergantung dari konsumsi BBM atau energi. Kita juga masuk coba lihat ke petrochemical. Kita dorong kilang-kilang kita untuk mencari alternatif bagaimana masuk ke petrochemical. Yang selain untuk Pertamina, petrochemical ini juga ternyata Indonesia ini masih besar sekali import barang-barang chemical ini, petrochemical ini. Nah, sebetulnya Pertamina melalui kilang Pertamina Indonesia, ya KPI, itu mempunyai kemampuan, kapasitas untuk mengembangkan kilang-kilangnya bukan hanya untuk BBM. Ini juga akan menjadi pilar bisnis kita ke depan, Pak. Yang menjadi bisnis kita selanjutnya adalah mungkin nanti kita lihat ya, kalau tadi PNRE ya Pertamina New Renewable Energy itu lebih ke betul-betul yang renewable, tapi kita juga melihat bahwa ada kesempatan kita masuk ke mungkin resource-nya tetap gas ya, tapi bisa lebih ramah lingkungan ya. Mungkin salah satunya ke blue ammonia ya. Kalau tadi renewable tuh bisa ke green ammonia, green hydrogen. Kalau dari gas mungkin tidak 100% green, tapi ya lebih ramah lingkungan lah. Hidrogennya yang blue hydrogen. Ini juga potensinya luar biasa. Dan nusa dan bangsa, semangat bincang gembira, sadar tugas mulia, berbakti dalam karya, mahasiswa Universitas Indonesia. sumur-sumur kita itu banyak juga yang gas. Ini juga kita harus kembangkan. Di samping tentunya untuk energi, kelistrikan, sekarang mungkin yang batu bara mau dikurangin, pindah atau dikonvert misalkan ke gas yang lebih ramah lingkungan. Nah, itu juga menjadi peluang bagi kita karena kita punya gasnya lah, produksi gasnya. Jadi itu yang menjadi strategi Pertamina ke depan untuk supaya Pertamina itu bisa sustain dalam jangka panjang. Karena mungkin jangka panjangnya bukan hanya 10 tahun atau 20 tahun, kita harus lihat ya mungkin sampai 2060 yang komitmen pemerintah untuk mencapai net zero, kita harus pikirin juga, kita harus bayangkan Pertamina di tahun 2060 ini mau jadi kayak apa nih? Karena semuanya sudah menuntut harus green, harus zero emission atau apa gitu. Ini kita juga mengembangkan, coba berpartisipasi ke bisnis misalkan EV yang sekarang kita lagi garap. Kita mungkin di retail kita, di distribusi kita, ya karena kita punya subholding komersial dan trading yang membawahi Patraniaga, yang membawahi SPBU itu. Sebetulnya itu merupakan network kita yang kita bisa optimize dari sisi bisnis dengan cara mungkin bukan hanya jualan BBM. Kalau sekarang kan ya kalau ke pom bensin ya kita tujuannya udah beli BBM. Nah, kita lagi coba ingin kembangkan bisnis non-fuel revenue dari distribusi network kita, Pak. Coba kita petakan ya dengan mungkin lebih dari 6.000 SPBU di Indonesia. Ini outlet yang sebetulnya kita bisa monetize lah dengan mengembangkan bisnis-bisnis yang
berbasis non-fuel yang selama ini kita hanya jadi itu mungkin strategi-strategi yang kita bisa kembangkan sehingga nanti kita akan tetap dalam jangka waktu 5 tahun mungkin sampai 10 tahun pun masih migas kita revenue dari BBM ini masih kontribusinya masih besar. Tapi di lain sisi yang non BBM kita harapkan terus naik. Jadi pada saat mungkin waktunya nanti kita harus betul-betul minimal kontribusi revenue dari BBM yang non BBM atau yang non karbon ini sudah bisa siap menggantikan lah. Itu jadi strateginya seperti itu, Pak, kira-kira. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Baik, saya kira membayangkannya luar biasa besar sekali, Pak ya. Ya, Betul, dengan Pak. dibentuk sub holding Betul. itu luar biasa. Saya melihat misalnya untuk eksploitasi ya, eksplorasi itu selain di dalam negeri kelihatannya juga Pertamina punya anak perusahaan yang bekerja sampai di luar negeri, sampai di Betul. beberapa tempat. Saya kira luar biasa. Kemudian untuk energi yang baru terbarukan itu juga luar biasa. Ada juga geothermal saya kira. Pertamina Iya. punya juga. Nah, kemudian juga tadi dikatakan energi listrik ya, nanti akan jualan juga untuk penyedia mobil listrik misalnya. Iya. Juga yang sangat menarik itu kan pemasaran Pertamina sekarang masif sekali, Pak. Saya lihat bukan hanya outlet SPBU, sekarang sampai desa-desa itu kampung-kampung kecil ada apa, Pak? Patrasop atau apa ya? Petrasop ya, Wah, Petrasop. Petrasop itu sampai di kampung-kampung. Jadi itu jaringan yang sangat luar biasa. Nah, Ya. mohon nanti itu diceritakan. Tapi saya juga ada satu pertanyaan. Jadi saya mewawancarai banyak orang yang mengatakan rata-rata tidak percaya bahwa nanti energi fosil itu akan begitu saja hilang. Itu nggak mungkin katanya. Ya. Karena itu masih akan dibutuhkan dalam jangka yang panjang. Monggo silakan, Pak. Iya, betul, Pak. Jadi saya rasa valid, Pak, bahwa yang fosil ini seberapa cepat fosil ini akan hilang, itu paralel atau seiring dengan seberapa cepat yang non-fossil fuel ini itu dari sisi availability-nya terjamin, dari sisi affordability-nya juga terjamin. Mahasiswa Universitas Indonesia, berlambang cinta berdasarkan Pancasila, dasar negara, kobarkan semangat kita demi di antara. Ini dua-duanya yang menjadi tantangan selama ini, yang membuat orang tidak yakin sebetulnya seberapa cepat sih ini bisa menggantikan gitu kan ininya. Jadi dua hal ini yang teknologi itu sangat penting karena teknologilah yang bisa membuat mungkin lebih efisien, lebih terjangkau nanti harganya gitu ya. Jadi kita terus kebetulan tim research dan teknologi juga di bawah saya, jadi kita terus mendorong bagaimana nih istilahnya di kami, Pak, itu komitmen semua orang
untuk masuk ke yang ramah lingkungan atau baru terbarukan itu adalah merupakan ancaman disrupsi terhadap bisnis kami Pertamina. Yang kami lakukan adalah bagaimana yang mendisrupsi itu adalah diri sendiri. Jadi kita mempercepat, nggak apa-apa kita percepat aja yang bisnis baru terbarukan supaya yang fosil ini bisa tergantikan daripada kita tidak berbuat apa-apa, bisnis kita terdisrupsi oleh orang lain. Jadi itu filosofi yang kami ini. Jadi kalau misalkan semua di berbagai negara begitu cepat disrupsinya terhadap fuel, ya kita harus mempersiapkan yang penggantinya ini kita juga tetap bisa berpartisipasi atau malah menguasai bisnis-bisnis tersebut gitu ya. Tapi kalaupun memang tidak cepat, ya kita kan tetap sekarang mengembangkan yang fossil fuel itu. Upstream kita tetap kita ini, bahkan kita betul Bapak tadi sampaikan, kita nambah lapangan migas ya, kita kalau ada kesempatan kita akuisisi karena memang konsumsi sekarang Indonesia itu masih besar sekali Pak, bahkan mungkin akan terus tumbuh energi atau BBM ini gitu ya, seiring dengan populasi terus meningkat, pertumbuhan jumlah penduduk. Di samping itu juga dengan kenaikan income per kapita tentunya juga akan meningkatkan konsumsi terhadap bahan bakar di tengah-tengah orang pertanyaan seberapa besar nih yang kendaraan listrik ini akan berkembang, seberapa cepat dan sebagainya. Tapi tetap saya rasa fosil fuel BBM itu akan tetap menjadi kontributor revenue besar kita mungkin sampai 5 tahun atau 10 tahun. Tadi yang pertanyaan saya mengenai outlet jaringan yang sampai masuk ke desa-desa itu apa Pak? Strategi kedepannya seperti apa? Ya itu tadi mungkin saya sampaikan Pak. Nanti kita akan strateginya adalah outlet-outlet kita itu tidak hanya akan fokus ke jualan BBM. Mungkin tadi SPBU lah, Petrasop lah, itu sekarang masih jualan BBM saja gitu ya. Kita coba untuk ke depannya SPBU mungkin di sana ada di samping misalkan charging listrik gitu ya, atau swapping baterai, juga bisa mengembangkan di sana ada bengkel yang sifatnya mungkin bengkel mini lah, tempat ganti oli toh gitu ya. Petrasop mungkin bisa juga jadi jualan pupuk, jualan apa. Kita akan coba kembangkan ke sana Pak. Jadi again kita harus memaksimalkan sumber daya yang kita miliki untuk terus berkembang. Kalau sudah besar berkembangnya memang agak sulit Pak. Jadi kita harus betul-betul memikirkan setiap kecil peluang-peluang yang ada kita harus optimalkan. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Nah, mungkin ada faktor lain Pak, itu perkembangan teknologi digital ini. Itu apa dampaknya terhadap bisnis Pertamina secara keseluruhan Pak? Kalau dampak secara bisnis artinya demand terhadap kebutuhan BBM ya, itu mungkin digital ini tidak terlalu pengaruh ya. Kalau yang
dampaknya ya atau hal yang kita harus antisipasi adalah kita justru harus memanfaatkan digitalisasi ya ini untuk bisnis proses yang lebih reliable, lebih mungkin akan lebih nyaman buat si customer karena ini yang menjadi tantangan Pertamina juga, Pak. Jadi Pertamina ini mungkin hampir semua perusahaan-perusahaan yang menjual produk-produk sifatnya sudah pasti dibutuhkan masyarakat, tidak harus apa namanya bersaing untuk menjualnya gitu. Kita bersaing dengan apa namanya SPBU ya, tapi kan masih jadi kita harus meningkatkan awareness kita atau kesadaran kita terhadap adanya customer satisfaction, customer excellence. Ini yang bisa ditunjang atau ditopang oleh teknologi atau digitalisasi ini. Makanya kita coba kembangkan mungkin My Pertamina ya. Ini juga ke depannya akan menjadi salah satu pilar pertumbuhan bisnis kita. Mudah-mudahan ke depannya dengan My Pertamina ini kita di samping untuk kemudahan bertransaksi, kita juga bisa monetize juga sebetulnya bisnis-bisnis yang ada di belakang atau menjadi derivatif bisnis dari data-data yang tersedia di kita dari penggunaan My Pertamina yang penggunanya udah pasti puluhan juta kalau misalkan semua dirangkul ya Pak. Itu data yang luar biasa dan mungkin itu potensi bisnis yang kita bisa kembangkan juga cukup besar di sana. Ini yang kita ada apa Pak fenomena atau keadaan lingkungan global yang selama ini dikhawatirkan, yaitu perang Ukraina dan Rusia yang tadinya diramalkan akan dampaknya luar biasa, bahkan perekonomian dunia akan lesu. Tapi kelihatannya kok nggak terjadi. Apakah apa ini yang sedang terjadi? Jadi pasti tidak akan banyak berdampak terhadap apa bisnis energi ini. Menurut Bapak seperti apa? Iya, kalau geopolitikal di Rusia, perang Rusia dan Ukraine itu memang lebih banyak dampaknya ke supply, Pak. Ke supply. Memang mungkin akibatnya karena harga minyak sampai di atas 100 gitu ya. Tapi alhamdulillahnya di dalam sisi lain Indonesia juga eksportir dari komoditi-komoditi yang harganya juga naik gitu ya. Jadi walaupun dari sisi ini saya bicara negara gitu ya. Dari satu sisi kita sebagai net import, tapi kan tidak sebesar kita ekspor komoditi. Jadi APBN kita aman. Memang akibatnya adalah subsidi yang harus disediakan oleh pemerintah untuk BBM memang lebih tinggi karena harga kita import harus lebih tinggi kan biayanya gitu ya. Tapi secara net off, secara keseluruhan APBN kita aman karena komoditi yang ekspor, produk ekspor kita yang lain, nikel, batu bara, CPO dan sebagainya, ini naik juga, ikut naik, menikmati. Jadi ya kita bersyukur lah kalau dari ini secara negara ya di ini. Tapi memang dari sisi BBM sendiri ada kenaikan subsidi, walaupun ya alhamdulillah kan bisa dinaikkan juga harganya sehingga subsidinya bisa diturunkan kembali gitu. Dan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM itu juga saya lihat sangat-sangat manageable. Ini yang ya. Artinya ramalan-ramalan itu tidak menakutkan ramalannya kejadiannya saya akhirnya.
saya rasa mungkin kita beruntung karena memang kita bisa menjadi eksportir dari komoditi-komoditi yang harganya ikut naik juga. Saya tidak bisa bayangkan negara yang betul-betul eh, import semuanya gitu ya, komoditi-komoditi mereka pasti suffer dan pasti inflasi mau nggak mau akan pertumbuhan ekonominya pasti sangat terganggu. Jadi Indonesia bersyukurlah Pak, dan kita timingnya pas juga dalam arti hilirisasi nikel dan beberapa produk komoditi juga sudah dilakukan sehingga value added yang bisa didapatkan oleh negara untuk ekspor-ekspor komoditi ini jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Ya, luar biasa. Kita kembali ke UI lagi, Pak, sekarang. Jadi kalau menurut Bapak, apa tadi selain pengalaman-pengalaman ya, mungkin nilai-nilai atau mungkin semangat dari UI yang mendorong, memfasilitasi para alumninya untuk berkarir ini, karena kelihatannya kan para alumni UI ini kan luar biasa dalam arti di mana-mana diterima, pindah-pindah kemana-mana diterima. Seperti apa, Pak? Ya, saya bersyukur kembali lagi waktu masuk ke UI Fakultas Ekonomi tidak pernah bisa membayangkan bahwa yang ngajar itu orang-orang luar biasa, yang dosen-dosen di FEUI ya waktu itu, terutama dari ekonom-ekonom lah Pak ya, Pak Doro Jatun, Pak ya mungkin yang menteri-menteri masa lalu ya, Saleh Afif, Bapak ini yang Pak Iwan Jaya Adis, itu yang membuat di samping memang kita banyak dapat ilmu, tapi juga merupakan satu kebanggaan dan menjadi motivasi. Karena kita lihat dosen-dosen kita ini yang waktu itu menjadi pengajar, mempunyai posisi-posisi yang sangat-sangat vital, sangat-sangat penting, dan ya kita membayangkannya dosen kita ini menentukan hidup hajat orang banyak banyak sekali, dan ini yang wah, menjadi orang hebat itu ya ternyata diiringi dengan tanggung jawab yang besar juga gitu. Tapi tanggung jawab yang besar itu ya tentunya diiringi juga dengan mudah-mudahan mendapatkan pahala yang besar juga kalau kita bisa bekerja dengan baik kan gitu ya Pak ya. Kalau kita bekerja dengan baik, bisa bermanfaat untuk keluarga, ya kita dapat pahala, dapat untuk keluarga besar, lebih besar lagi pahalanya. Kalau lebih banyak lagi orang, ya insya Allah pahalanya lebih banyak lagi. Itu sih yang ya. Mengawali hari dengan aktivitasku yang padat, memerlukan pola hidup yang sehat, dan perlindungan kulit yang tepat. Untuk itu, aku gunakan Venus Flawless Matte Cushion dengan Sun Protection yang melindungi kulitku dari paparan sinar matahari. Dan mengakhiri hari dengan Venus Aqua Facial Wash, kulit jadi cantik, sehat terjaga. Pancarkan pesona kulit sehatmu. Venus, many activities of you. Ya, Pak Atep, mungkin yang saya pengen tanya begini, itu dosen-dosen dengan nama besar ya, jabatan politik yang besar, wawasan yang luas, itu mungkin memberi wawasan yang kepada mahasiswa yang sangat berharga lah ya. Tapi bagaimana secara teknis, Pak? Bapak kan belajarnya akuntansi ya. Itu apakah mereka sempat itu kalau mendalami hal-hal yang detail seperti itu? Justru kalau pengalaman saya, kalau dari dosen-dosen itu, Pak, ilmunya itu yang nggak ada di buku. Mereka lebih cerita pengalaman-pengalaman yang ini gitu ya. Justru itu yang lebih menarik sebetulnya, Pak, daripada mereka mengajar
textbook yang kita sebetulnya bisa baca sendiri deh. Tapi kalau memang untuk yang teknis-teknisnya biasanya yang saya alami itu asisten dosen, Pak. Ya, dosen-dosennya itu pertama nggak ada di textbook dan nggak keluar juga, Pak, di ujian, Pak. Tapi kita merasa beruntung, Pak. Gitu maksudnya, ya walaupun nggak pengaruh ke nilai ujian apa nilai kita gitu ya karena ini, tapi memotivasinya tuh luar biasa gitu untuk belajar pada saat teknisnya. Kita harus ngerti nih kalau teknisnya. Kalau harus ngerti teknisnya baru kita bisa mikir yang lebih ini, karena saya yakin pemahaman kita teknis ini tetap penting sebelum kita melihat dari sisi yang lebih strategis ya gitu ya ininya. Jadi lebih membekali kepada wawasan gitu Pak. Iya, wawasan dan ini Pak, apa namanya yang saya lihat itu sistematika berpikirnya sih Pak. Gitu. Sistematika berpikir itu lebih kelihatan pada saat mereka memaparkan apa yang akan disampaikan itu sistematis. Jadi cara berpikirnya ini mungkin lebih ke akhirnya kita bisa ya logika sih pastilah ada gitu. Tapi kadang-kadang yang pintar secara logika, tapi kalau tidak sistematis repot juga Pak, loncat-loncat biasanya. Atau memberi motivasi sebagai model gitu Pak ya kira-kira. Betul, betul, betul. Tokoh yang idolakan lah di ini kan. Banyak sekali Pak. Itu yang saya rasa membentuk banyak membentuk karakter mungkin ya kalau di dalam berkarir. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara, kobarkan semangat kita demi ampera. Baik, sekarang terakhir Pak, setelah perjalanan sampai sejauh ini, ya menurut saya ini sudah sampai puncak lah ya, puncak karir kan. Bapak sudah di lapis pimpinan di perusahaan yang sangat prestisius gitu. Apa yang bisa disarankan baik kepada alma mater UI-nya sendiri maupun kepada mahasiswa yang sedang belajar, karena tentu situasi yang mereka hadapi nanti mungkin berbeda dengan apa yang dihadapi Bapak sekarang. Iya, kalau untuk mungkin untuk berkarirnya Pak ya, terutama ya Pak ya, berkarirnya untuk nanti alma mater, saya rasa yang paling penting adalah setiap kita bekerja, berkarir di suatu tempat, berpikirnya harus bahwa kita sama dengan kuliah, yaitu kita belajar tapi dibayar. Dan kalau kita spiritnya untuk awal-awal dan itu kita belajar, kadang-kadang kita tidak terlalu concern dengan berapa kita dibayar, karena kita belajar yang biasanya bayar kok, ini dibayar kok, gitu. Apalagi baru-baru Pak, belum ada tanggungan, belum ada apa gitu. Jadi jangan terlalu melihat ini, dan saya yakin sekecil apapun peranan kita, posisi kita, pasti ada ininya. Dan sekarang itu kita nggak tahu ke depannya itu sebetulnya bisnis apa yang akan berkembang lebih. Tiba-tiba misalkan kita kerja di perusahaan yang kecil, ini justru bisnis yang mereka geluti ini berkembang gitu cepatnya menjadi perusahaan besar. Gitu. Jadi ya kita kalau dulu kan udah jelas Pak. Dulu kerja di bank, ya, kerja di perusahaan minyak mungkin ya. Kalau sekarang saya rasa banyak sekali pilihan pekerjaan yang bisa kita mendapatkan
ilmu sambil belajar, bekerja, dan juga karir yang mungkin bisa lebih cepat daripada zaman saya dulu gitu ya, yang harus ya staff. Kalau sekarang umur 30 aja udah ada yang jadi eksekutif, top eksekutif dan sebagainya. Ini kesempatan yang luar biasa sekarang ininya, dan mungkin harus berpikir dia teknis betul harus kita kuasai, tapi harus tetap membuka wawasan supaya bisa cepat berpikir secara strategis untuk kepentingan perusahaan. Karena selalu saya percaya bahwa masalah materi, masalah rezeki gitu ya, itu pasti sudah ada takarannya, dalam arti berapa banyak yang kita berikan kepada perusahaan, ya mungkin perusahaan itu akan balik lagi ke kita. Jadi kalau berkarir ya, tapi kalau jadi bisnismen ya saya nggak pernah menjadi bisnismen, mungkin nggak berani ngasih ini Pak. Terima kasih sekali Bapak Atep Sawyadi dari Saputra. Sama-sama, Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha PT Pertamina Seoul. Luar biasa, banyak sekali yang diberikan. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan dan wawasan kita semua, terutama pada para generasi muda, mendapat motivasi semangat yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses. Terima kasih Pak Bambang, sehat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Nama saya Bambang Sabono di kanal Inspirasi untuk Bangsa.